الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن حج عبد القدير، ثم إلى روح والدتي المرحومة حج حمسنة بنت حج مدرس، أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis ta'lim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini tabarukan kita akan melanjutkan baca kitab fikih 4 mazhab, ya, halaman 45. Ada? Nah, iya dah. Halaman 45.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Kita masih akan melanjutkan tentang hukum menggunakan atau memakai sesuatu yang najis. Pada kesempatan 2 minggu yang lalu, menurut Imam Abu Hanifah, sesuatu yang terkena najis itu ada 2, bisa dari bentuknya cair dan juga yang padat. Yang cair udah kemarin. Sekarang, yang selanjutnya adalah amal jamidat, Sekarang yang bagian yang apa? Yang padat, Amal jamidat an-najasatul ukhra, adapun benda-benda padat yang najis itu Nah, apa hukumnya menggunakan benda-benda padat yang sudah terkena najis ataupun memang aslinya najis? Di sini Imam Abu Hanifah mengatakan kadun al-mutanajjis, seperti lemak, lemak yang apa itu? Al-mutanajjis, yang memang terkena najis atau lemak aslinya najis. Nah, ini apa hukumnya itu? Fa innahu yajuzul intifa' bihi fi ghairi al-akli. Lemak, kalau kita bilang itu minyak, itu boleh kita memanfaatkannya, atau mengambil manfaat selain diapain? Dimakan. Kalau buat dimakan, dibikin tumisan nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah najis. Tuh, kalau selain makan boleh kita gunain atau mengambil manfaat dari lemak-lemak tadi itu, minyak-minyakan, Fal insanu an yasta'milahu fid dabak, manusia atau seseorang itu boleh menggunakan atau memanfaatkan minyak-minyak yang tadi itu fid dabak, setelah diapain? Disamak. Ada kan kulit, Bu, kayak kita bilang kulit-kulit bekas yang apa namanya itu, yang sudah kena najis itu kan baru boleh kita pakai kalau udah disamak. Ada tas-tas dari kulit itu, ada lagi apa, baju kulit ada juga itu sekarang, jaket-jaket, itu boleh kita pakai, yang penting udah diapain? Disamak, tuh. Wadun adadal alat, seperti minyak-minyak itu, yang digunakan untuk alat-alat. Kan ada kan kalau kita bilang contohnya lah, ada suatu alat mesin apa itu, untuk menggerakkan mesin itu kan perlu apa? Perlu minyak. Nggak mungkin dia bisa bergerak atau bekerja itu mesin kalau nggak diisi minyak gitu. Tuh. Makanya di sini disebutkan al-makinat, yaitu mesin-mesin, tuh. Kama yajuzu al-istida' bihi fi ghairil masjid, boleh juga digunakan sebagai apa? Sebagai alat untuk penerangan masjid, penerangan selain masjid. Kalau untuk penerangan masjid dengan menggunakan sesuatu yang najis itu nggak boleh. Kalau buat rumah, tempat-tempat yang lain pokoknya selain masjid dah. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Itu nggak boleh dipakai. Makanya kan masjid hati-hati, nggak boleh sembarangan. Itu jangankan yang hanya sifatnya najis itu aja. Kadang kan sekarang ini makanya yang namanya merbot itu, petugas masjid kebersihan itu harus jeli tuh.
Ya sekarang aja maaf aja seringkali itu ada kotoran-kotoran kucing ya, kencing di buang air tuh ataupun BAB di masjid itu ya. Itu nggak boleh sembarangan, itu udah jelas-jelas hukumnya apa itu? Najis. Ya, nanti orang pas mau sholat tahu-tahu nginjek ya. Dibilang masjidnya bersih diinjak aja nggak tahu. Di sholat akhirnya tempat orang sholat kenapa? Najis kotoran. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi hal-hal yang ya jangankan yang haram, yang syubhat aja juga kalau bisa jangan dibawa kemana? Masjid. Ya, padahal sekedar untuk alat penerangan doang. Ya, nggak boleh menggunakan sesuatu yang najis atau yang haram, nggak boleh. Tuh, ya. Wa yustasna min zalika duhnul mayyitah. Ya, nah ada pengecualian kalau lemak atau minyaknya bangkai jelas. Fa innahu la yahillu isti'maluhu mutlaqan. Itu enggak boleh digunakan secara mutlak. Ya bangkai kan enggak boleh. Ya, itu dibuang aja dah tuh, dikubur. Ya. Jangan dibuang ke kali, mampat air tar. Ya, harus dikubur. Bangkai buang itu ke mana? Dikubur, apalagi yang gede-gede kayak kucing apa tuh dikuburin. Ya, bukan enggak boleh dibuang, jangan. Ya, itu akan mengganggu orang yang ada di sekitar pinggir-pinggir apa? Kali. Ya, akan tercemar, itu jadi dosa loh, Bu. Ya, pokoknya sesuatu yang menjadikan orang jangankan dia marah, yang bikin orang jadi kesel aja itu jadi dosa itu. Ya, kenapa? Orang begitu buka pintu melihat sesuatu yang enggak enak. Ya, dikesel aja nih, kenapa sih ini? Nah, itu udah apa itu? Rusak itu. Ya, emang nggak gede dosanya sih, nggak gede enggak. Ya kecil, tapi kan apa? Dosa juga. Iya, ya tetap dihitung loh dosa. Ya. Wa amma dahnul hayawanat at-tahirah. Ya, adapun lemak atau minyak-minyak yang dihasilkan dari binatang atau hewan-hewan yang suci, ya, tuh. Ada kan Bu, binatang memang aslinya suci. Ya kayak sapi jelas tuh, kambing, kerbau, onta, ya kan? Itu kan bukan binatang yang apa? Yang najis. Itu ya. Udah mulai ya. Al-mutanajjis binajasatin 'aridah. Ya, yang terkena najis dengan najis-najis yang sudah dipaparkan tuh, ya, atau sudah disebutkan atau dijelaskan pada bagian sebelumnya. Ya, meskipun itu binatangnya itu halal, ya, tapi ketika sudah tercemar atau terkena dengan yang namanya sesuatu yang najis, ya, itu nanti hukumnya akan apa? Beda lagi. Ya, nah kalau memang ada binatang yang aslinya itu najis kayak babi. Ya itu kan jelas-jelas aslinya najis itu. Mau diapain juga tetap apa? Tetap najis. Ya, mau disamak kayak mau dicuci itu seberapa kali kayak tetap aja najis. Karena memang hukum asalnya itu ya babi itu najis. Tuh. Nah, ini ada binatang yang aslinya tidak najis, ya, dia menghasilkan lemak atau minyak, ya, tapi dia udah terkena najis. Nah, bagaimana ini? Fa innahu la yahillu isti'maluhu illa ba'da tadhiri bil kaifiyah allati zakarat. Ya, itu enggak boleh digunakan atau dimanfaatkan kecuali setelah diapain? Disucikan tadi dengan cara disamak tuh, ya. Kalau udah disamak atau dibersihkan baru dah tuh, boleh diambil manfaatnya. Ya. Boleh diambil manfaatnya buat bikin beduk, ya kan? Bikin beduk tuh kulitnya tuh kan masih ada tinggal lemak-lemaknya itu kan, ya. Beduk biasanya di mana? Masjid, ya. Tapi dari binatang yang memang asalnya itu halal, bukan dari kulit babi. Ya, bikin beduk dari kulit babi taruh di masjid boleh gak? Jangan. Ya, karena itu asalnya adalah binatang-binatang yang diharamkan, ya itu. Nggak boleh. Tuh, yang sudah disebutkan fi sahifah, ya,
pada halaman 26 dan 27 ya, sudah kita pelajari itu. Wa kadza la yahillul intifa bil azirah. Ya, begitu pula tidak dibolehkan ya mengambil manfaat bil azirah. Azirah itu artinya apa? Kotoran, tinja. Ya, baik tinja manusia ataupun tinja binatang. Ya. Tuh. Ba'da yabsiha. Setelah apa itu yabsiha? Basah api kering. Apa itu? Apa yabsiha? Setelah dia kering. Ya kan? Kalau kita tahu ya itu memang kotoran yang kering, nggak boleh kita manfaatin. Ya, kalau kita tahu contohnya Bu, ya kita nggak ada air, ya kan? Kita mau tayamum, kita tahu tuh tempat kucing buang situ, ya kan? Kita pakai buat tayamum, boleh nggak? Enggak, meskipun udah apa? Udah kering, ya. Tapi di sini illa idza khalatat biturab, kecuali kalau tuh kotoran udah bercampur dengan tanah atau debu. Ya, artinya maksudnya itu nggak ketahuan, nggak kelihatan, karena itu memang bukan tempat biasa kucing berak, contohnya gitu. Ya, tahu-tahu ada kucing berak atau ayam berak gitu kan? Ya, ayam berak di masjid, contohnya. Ya, kan kita nggak tahu, jarang-jarang ayam berak di masjid. Ya, yang biasa berak di masjid siapa? Orang. Iya, kamar mandi ada di masjid. Jangan dibayangin masjidnya. Nah, iya, yang biasa berak di masjid itu orang ya. Kucing jarang, ayam lagi jarangan lagi. Ada ayam sekarang tuh. Ya. Urung aja sekarang yang ada itu. Wasarat ya sabakhan. Ya, arti sarat sabakhan itu ya memang udah bercampur seperti apa itu? Kayak dia udah jadi tanah gitu. Susah kita untuk ngapainnya? Ngebedainnya, apalagi misahin. Kita ambil gitu, buang, enggak mungkin kayak gitu. Ya, itu jangan ya. Kalau itu boleh kalau memang udah bercampur dengan tanah atau debu ya. Fa innahu ya yasihu fi hadhil hala al intifa bihi ya. Nah, kalau kondisinya dalam keadaan seperti itu boleh diambil manfaat atau mengambil manfaat dengan kotoran tadi ya. Tuh. Wa kaza yasihul intifa bizabal. Ya, begitu pula sebagaimana kita diperbolehkannya untuk mengambil apa? Manfaat bizabal. Apa itu zabal? Sampah. Ya. Sekarang kan ada namanya pupuk sampah organik ya. Itu kan boleh kan? Boleh enggak? Boleh. Ya, itu. Ya sekarang kita buang plastik aja, itu plastik kan sampah, Bu. Didaur ulang kan? Jadi apaan? Jadi piring yang kita buat makan itu. Ya, jadi sendok, jadi apa aja. Jadi itu ya. Itu boleh. Ya. Baik. Wa yuqalu lahu, ya ada seperti contoh di sini katakan ya sirqaini au sirjaini. Ini artinya jenis-jenis kotoran itu sama aja ya itu. Wa mislu al-ba'ru. Ya, al-ba'ru ini kotoran ya. Kotoran yang bercampur dengan air. Ya, al-ba'ru. Bukan al-bi'ru atau al-ba'ru bukan. Ya. Fa innahu yasihul intifa' bihi. Ya, boleh mengambil manfaat itu dari kotoran yang tadi itu. Wa ja'alahu ukudan, dan dijadikan sebagai apa? Ukud di sini. Ya, kalau ukud sebenarnya makanan pokok, bukan makanan pokok, dijadiin sebagai pupuk.
Ya, buat apa? Buat pupuk. Ya kayak kotoran sapi itu, Bu. Ya kan? Dijadiin pupuk sama orang tuh. Kambing juga. Ya, pupuk kandang. Ada pupuk urea ada ya. Ya, ada pupuk kandang. Ya, itu macam-macam pupuk sekarang. Nah, itu akan ya dimanfaatkan oleh para petani. Ya, atau para pekebun yang punya tanaman di rumah, baik itu tanaman hias ataupun tanaman yang bukan yang hias, itu bisa diambil manfaatnya. Ya, memang Bu, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu memang tidak ada yang nggak ada manfaatnya. Ya, pasti ada apanya? Ada manfaatnya. Ya, Allah sudah katakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya, tidak ada sesuatu yang aku ciptakan ini apa? Batil, sia-sia. Ya, ada manfaatnya. Ya, sampai kotoran kita aja ada manfaatnya, Bu. Ya, apalagi orang Indonesia semua dimanfaatin. Ya, orang Indonesia, ya. Rakus ya. Gula batu aja dimakan, diminum. Enak salah. Ya, gula batu diminum. Yang kesianan pohon kelapa semuanya nggak yang dibuang. Iyalah. Semua diambil, mulai dari busungnya ya sampai batoknya juga diambil juga. Ya, sabuknya juga diambil, apalagi kayunya buat membangun. Ya, itu yang paling sianan pohon kelapa itu. Ya, daunnya masih muda diambil juga. Buat apa? Bikin ketupat. Ya, buat bikin janur. Ya, itu orang Indonesia itu orang hebat semua tuh, Bu. Ya. Gula batu diminum, itu dimakan. Batu manis. Iya. Batu gula. Gula batu itu. Berbentuk batu. Gula batu, air batu, Air batu. Es batu diapain? Pakein sirupnya deh ya. Baik. Dikit lagi, Bu. Wa kaza al-kalb, demikian pula anjing. Fa innahu yasihhu bai'uhu lil intifa' bihi. Boleh jual beli anjing, cuma tujuannya untuk apa? Mengambil manfaatnya. Ya, untuk ngapain? Saya sebutkan ya. Fi as-sayd, untuk berburu. Ya, wal hirasah, untuk apa itu? Jaga rumah. Ya, kalau kita jagain anjing mau apaan sih sini, Bu? Aku amat pakai anjing lagi. Ada emas. Ya, Mas Le punya emas kedua. Gede. Oh, buat apaan jagain rumah pakai anjing ya? Ya. Nah, itu boleh, Bu. Kita jual beli anjing. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, itu. Ibu-ibu kalau jalan ke Padang udah pulang ke Padang sana, Bu. Ya, mereka itu saya dulu waktu main ke mertua saya di Padang sana, Bu. Pagi-pagi saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak pakai sarung, pakai baju koko. Saya pikir yang dituntut tuh kambing, ternyata anjing. Iya, saya kaget itu. Ya, buat apaan tuh anjing? Buat berburu ternyata dia. Ya, di hutan. Ya. Bahkan anjing yang terlatih, ya, yang kita suruh berburu tuh, Bu, hasil buruannya boleh kita makan. Ya, boleh kita makan. Apalagi sebelum dia sempat mati benar-benar kita sembelih lagi, itu kita boleh lagi itu. Ya, asalkan anjing yang terdidik. Beda sama anjing gila. Ya, kalau bekas anjing gila jangan. Ada ayam kemakan namanya anjing gila, buang. Ya. Digigit ya, Sat? Iya, itu bahaya nanti tuh. Ya, karena virusnya akan menjalar. Ya. Tapi kalau anjing yang terlatih atau terdidik itu enggak apa-apa menurut mazhab Imam siapa? Abu Hanifah. Itu ya. Wa misluhu, dan contoh yang lainnya al-asad, begitu juga. Ya, kemudian az-zi'bu, apa itu zi'bu? Serigala. Ya. Ini serigala sampai sama anjing nih, Bu. Ya. Di sini ada serigala enggak? Enggak ada. Ada serigala berbulu domba. Berapa namanya? Kata siapa itu? Kan ada lagunya tuh. Serigala berbulu domba, kata Bang Roma Irama.
dia agak lebih panjang daripada anjing. Ya, dan dia kalau bunyi malam serem tuh Bu. Dia bukan guguk, bukan dia. Masa bisa? Apalagi di gunung, serem banget di hutan dulu. Gimana bunyi tadi? Bunyi gimana tuh? Bunyinya kena itu sampai bisa bunyinya. Sampai aku cari darah. Ya. Malam-malam itu. Wal fil, begitu juga apa? Apa itu fil? Gajah. Gajah. Ya, kan ada surah Al-Fil, artinya surah Gajah. Surah gajah. Tuh, ya. Wasaidil hayawanat, ya, dan berbagai macam jenis hewan-hewan ma'ada al-khinzir, kecuali babi. Ya, babi sianan banget di babi ya. Ya. Babi anjing. Makanya Bu ngatain orang jangan bilang babi Bu. Bebe. Ya. Kesel sama orang babi lo. Ya. Kalau udah keluar kata babi itu bahaya dah tuh. Ya. Setan biasa orang, anjing biasa, babi lu. Nah, anak sekarang gampang keluar ngomong babi itu anak sekarang tuh Bu. Ya. Ya Allah, ngomong-ngomong babi. Lantang banget ngomong babi lu katanya. Kalau Babilonia nggak apa-apa. Kalau Babilonia, ya, jangan tuh. Bebe. Li'annal mukhtar annal kalba laisa binajas al-ain, ya, karena menurut pendapat yang dipilih menurut mazhab Imam Hanafi, annal kalba, bahwasanya hewan anjing itu laisa binajas al-aini, bukan najis yang ain. Apa itu ain? Yang nampak, yang kelihatan. Ya, itu. Nah, apa yang najis? Wa innama al-mutanajjis li'abu wa famuhu. Yang najis pada anjing itu apanya? Mulutnya. Liurnya dan mulutnya. Ya, li'ab itu liur. Ya, famu mulut. Tuh. Ya, kalau anjing yang najis itu hanyalah mulut dan liurnya. Ya, makanya kita kalau jilat anjing Bu, ya, dijilat anjing diapain? 7 kali. Ya, tuh. Tapi Ibu pernah jilat sama anjing nggak Bu? Enggak. Selama hidup. Pernah melakinya tapi bilang anjing dulu. Enggak juga saya melaki kok. Bilang nggak ada aja bilang sayang. Nyarinya susah San. Banyak. Kayak gitu. Ya, insya Allah ibu-ibu ini ibu-ibu solehah semua. Iya amin. Ya Allah tukang ngaji. Tukang ngaji. Patuh sama suami. Ya. Siapa lagi seorang perempuan kalau bukan patuh sama suami? Iya. Ya kan? Iya, paling gampang perempuan itu masuk surga Bu, kunci yang pertama satu, taat sama suami atau taat li zaujiha, kan begitu. Iya. Hah? Ya bekas dulu kan pernah patuh sama suami. Amat sih oh. Ya. Nyariin Mas. Mas mau nyariin. Kalau taat patuh sama suami bukan berarti setelah suami meninggal kita nggak kawin lagi, nggak juga. Dengan kita menjaga kehormatan kita juga itu sudah merupakan suatu ketaatan kita kepada suami kita. Ya, nggak sembarangan masukin orang ke rumah. Ya, nggak sembarangan naik motor kecuali tukang ojek. Nah, itu kan oyustasna. Paksa ya paksa. Pengecualian boleh. Ya. Paket gitu. Paket itu. Paket kan habis semua ya. Kalau tukang ojek bisa dicemburuin, janganlah. Cuma naiknya juga harus diatur, naik ojek Bu, jangan nyemplak kalau naik tukang ojek. Ya. Hah? Ya bayar lah, kan ojek agak bayar itu bayar. Setiap hari lama-lama sinte. Tiap hari. Makanya nih ojeknya ganti-ganti. Jangan satu-satu ya. Jangan langganan. Ya elah. Lama-lama. Iya, kalau langganan sering ketemu Bu. Dari mana datangnya cinta? Mata terus kali. Dari mate. Sering ngelihat, sering jatuh pasti bakal apa? Tergoda, boleh juga nih tukang ojek kan.
Iya. Saya dulu kalau punya motor gitu, motor lagi enaknya buat jalan ke ojek gitu. Siapa? Enaknya punya kenalan gitu. Karim, Bang Karim ngomong. Tapi tandanya sayang. Mau jalan kaki deh bener ojek. Iya. Pokoknya nggak ada duanya dah Bang Karim, Mas Lia. Nggak ada duanya Bang Karim. Nggak ada. Nggak ada duanya. Cuma satu. Punya Mas Lia doang. Ya. Orang kayak Bang Karim sebelum meninggal jangan dikuburin. Ya. Kalau diminta bikinin kopi bikinin. Sebelumnya minta kasih Mas. Ya. Contohnya lagi Al-Asad. Apa itu Asad? Singa. Singa. Singa apa sih? Wazibu sama itu serigala tadi. Walfil udah disebutin. Gajah. Iya. Wasail al-hayawanat dan ya berbagai macam jenis hewan-hewan atau binatang-binatang madama yantafi'u biha selama dia bisa diambil manfaatnya au bijuludiha ya baik itu dari kulitnya illa al-khinzir kecuali babi apenya juga Bu nggak boleh diambil manfaatnya. Iya. Tapi sekarang udah banyak Bu beredar hiasan-hiasan rumah dari babi, tulang babi. Jangan jauh-jauh bukan tulang Bu, tasbih dari tulang babi ada. Iya, Hati Bu ya. Tasbih kita buat apa Bu? Zikir. Bukan buat ngitung duit bukan, buat zikir. Subhanallah kan begitu. Kita nggak tahu kan gimana. Ya kalau nggak tahu lain lagi. Kalau kita nggak tahu, ya orang nggak tahu itu nggak dicatat. Ibarat kata kita ngapa-ngapain merem, nggak tahu. Ya merem, ya pegang aja, duit orang nggak apa-apa. Kalau kita merem nggak tahu, ya apa HP. Ya orang merem, ya orang tidur Bu ngimpi atau ngigo mau dia sengaja itu. Agak. Ya, biarin aja orang tidur dia kagak tahu apa-apaan gitu. Ya, sama dengan orang kagak nggak tahu. Makanya kan Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna bijahalah." Allah akan menerima seorang hamba yang melakukan dosa lantaran dia apa ya? Nggak tahu. Ya. Yang tahu tapi pura-pura nggak tahu ini yang bahaya. Ya. Dia tahu nih nggak boleh tapi dikerjain itu yang dosa. Yang nggak apa-apa dia nggak tahu dikerjain. Mereka nggak tahu ada air di gelas itu, ya air susu segelas diminum aja nggak tahu punya orang. Ya tahu orang lagi mesen minum aja ya. Tuh ya makanya apa-apa aja Bu yang kita nggak tahu itu hukumnya boleh saja. Tapi jangan porak-porak kagak tahu itu yang nggak boleh. Ya, porak-porak itu bahaya itu. Wallahu a'lam. Ya, cukup dulu Bu sedikit sampai sini saja dulu. Ya. Illal khinzir kecuali babi. Nah, nanti akan kita lanjutkan Al-Malikiyah Imam Ibnu Malik ya. Akan mengatakan apa itu tentang hukumnya ya sesuatu yang terkena najis. Insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.